kamu itu diguna-gunain sama si ini, kamu disantet sama ini. Padahal dia cuma diare teman-teman, dia cuma vertigo mungkin ya, dia migrain. Oh, kamu disantet sama ini, kamu sering sakit kepala sebelah. Iya, bukan migrain katanya, kamu disantet. Jadi pengobatannya harus beli minyaknya 5 juta. Udah habis minyak, nanti oh itu harus ada penarikan kuhul yang ada di dalam badan, keluar keris, keluar paku, bayar lagi 5 juta. Oh nanti harus ada tasbih, supaya nanti tidak gampang terkena santet lagi. Udah 5 juta lagi teman-teman. Habis itu semua, itu rumah juga harus dibersihkan karena buhulnya banyak sekali di rumah. Bayar berapa? 15 juta lagi, uang lagi saudaraku. Itu kan penipu, itu licik sekali. Assalamualaikum sobat, bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan sehat walafiat. Di kesempatan kali ini masih dengan pembahasan tentang Gus Samsudin Jadab atau Gus Samsudin gila. Jadab itu artinya gila, bukan saya menghina ya teman-teman ya. Itu pemberian nama oleh dirinya sendiri. Gus Samsudin gila. Jadi saya sudah banyak mempelajari video-video yang dipublish oleh si Udin. Kemudian ada banyak sekali kebohongan-kebohongan, penipuan-penipuan yang dilakukan oleh dia bertajuk kesaktian, kegoiban dan segala macam. Ditambah lagi ada beberapa pasien, mantan pasien yang sudah menghubungi saya, dan ternyata saudaraku, pasien-pasien Samsudin ini kebanyakan memang bukan orang-orang bodoh, tetapi terpengaruh oleh kamuflase dia atau pakaian dia yang seolah-olah ulama, sehingga mereka tertipu. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan Samsudin tidak salah, yang salah yang berobatnya, oh tidak seperti itu, jelas penipunya yang salah. Kalau yang jual narkoba bukan pembelinya yang salah, tetap yang jualnya yang salah saudaraku ya. Nah, jadi kalau nggak ada yang jual, siapa yang beli? Bukan siapa yang beli, di mana dia beli. Jadi standar seorang ulama di kalangan para dukun-dukun ini, pengikut-pengikutnya itu sangat lemah sekali teman-teman ya, sangat lemah sekali. Dimana ada orang mengajarkan kebaikan, itu dianggap sebagai ulama ya kan? Bukan seperti itu. Ulama adalah warisatul anbiya, pewaris para nabi. Ajaran yang dibawanya juga seperti ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Kalau ajarannya ajaran dukun, ajaran setan, itu bukan ulama. Itu bukan ulama, itu setan, teman-teman. Ya, itu iblis. Jadi seperti itu. Dan saya dapat beberapa pernyataan dari mantan pasien, cuman sangat disayangkan ada beberapa video yang sudah hilang dari channelnya Samsudin. Ya sudah hilang videonya. Sehingga agak sulit untuk kita melakukan reaction teman-teman ya. Bahkan itu kalau tidak salah ada sebuah video dukun tenun itu lokasinya di rumah sopirnya Pak San ya, entah siapa namanya, Santoso, entah siapa, pokoknya Pak San itulah, itu lokasinya di rumah sopirnya. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui bahwa ini sebenarnya sudah layak untuk dilaporkan ya. Tetapi kita tahan dulu, teman-teman yang ingin datang sowan untuk pembuktian Samsudin, kita tahan dulu. Ada teman-teman dari beberapa paguyuban, misalnya kayak di Banten, di Madura, saya tahan dulu. Jangan. Tunggu dulu. Ya, kita bahas dulu supaya ini terserap di kalangan masyarakat semua. Karena saya ngecek orang-orang yang memberikan komentar ke kita yang negatif, ternyata mereka memang ante-antenya Udin. Misalnya mereka adalah orang-orang yang selama ini dijadikan sebagai mediator, dijadikan sebagai anggota tetap mereka ya untuk menggencarkan aksi penipuan. Mereka adalah komplotan. Karena ada banyak sekali saya lihat mantan-mantan pasien Udin itu orang-orang berpendidikan tinggi teman-teman. Ya, tetapi mereka tertipu, terjebak. Dan ada beberapa orang yang menghubungi saya. Wow, itu memang orang-orang cerdas teman-teman. Orang-orang sekolahnya wow. Dibandingkan dengan kita, jauh sekali teman-teman, tetapi bisa terpengaruh ya. Begitu disentak keluar keris semua takjub. Jadi karetnya diikat di sini, kerisnya dimasukkan ke karet. Makanya gaya dia kadang-kadang gini aja kan bawaannya, karena biar kerisnya tidak jatuh ya. Kemudian disentak begini, kerisnya otomatis akan terlempar, tertahan oleh lengan baju dia. Jadi kalau ada penarikan keris selalu dia pakai baju lengan panjang.
Jadi kita harus mengupas ini teman-teman. Ya. Nah, jadi kita harus membongkar. Elik Sandi saya melaporkan bahwa dia gelisah. Dia mau membuat tontonan-tontonan kayak dulu-dulu, pecah kelapa, tarik keris, segala macam itu agak sulit. Kemudian orang-orang dia mulai berkhianat. Berkhianat kepada pembodohan itu hal yang baik. Ya, artinya dia bukan mengkhianati kebenaran, tetapi mengkhianati keburukan untuk hal yang baik. Itu mantap. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia dengan kebenaran. Assalamualaikum Bang, cocok kalau si Udin harus dipenjara. Iya, saya pikir begitu. Karena ngeyel-ngeyel aja, ya kan? Jadi, terima kasih untuk yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan membongkar praktik perdukunan palsu, praktik penipuan dengan mengatasnamakan pengobatan gaib. Terima kasih, saudaraku. Apalagi ini teman-teman yang mungkin dekat dengan MUI, dengan para ulama di sana, silahkan untuk konsultasi tentang masalah ini. Ya, selain daripada kita-kita, ada teman-teman yang mungkin punya keinginan untuk menunjukkan praktik pengobatan yang dilakukan oleh si Samsudin ini, silahkan konsultasi dengan para ulama. Ini penipu nih, bukan ulama. Jadi praktik penipuan, pengobatan atau kegiatan yang bersifat kegaiban yang mereka katakan itu adalah praktik penipuan yang sudah ada di negeri ini sejak dahulu. Nah, sekarang mereka menunjukkan kiprahnya secara terang-terangan, ya, secara terang-terangan di media, sehingga semakin gampang untuk kita membahas mereka. Kita juga harus menghalau mereka. Kalau tidak kita halau, maka mereka akan merajalela. Dan ini sungguh penyesatan yang sangat luar biasa, teman-teman. Ya, untuk pendukung mereka silahkan, kalian mendukung penipu ya silahkan. Ya kan? Karena mungkin orang tua kalian, ibu kalian, kakak kalian, keluarga kalian belum ada yang menjadi korban dari keganasan atau kerakusan dukun-dukun berkedok agama seperti ini. Kita harus bongkar, kita harus koar-koar, ya kan? Kalau mereka koar-koar membasmi dukun settingan, kita koar-koar membasmi dukun penipu, dukun palsu, praktik dukun palsu. Apapun dalil kalian, ini tidak bisa dibiarkan. Wah bang, itu nggak apa-apa dia buat trik-trik seperti itu, trik sulap, yang penting orangnya sembuh. Siapa yang sembuh, yang berobat? Buat pengakuan selain daripada anggota Udin. Itu kesurupan yang dimasukkan di situ, ini itu segala macam, itu abal-abal semua. Tidak ada teman-teman. Saya katakan nih, kalau ada orang mengobati orang yang terkena pengaruh sihir, yang kesurupannya bukan anggotanya, bukan yang ngobatinya, tetapi yang sakitnya. Ini yang sakit nggak ada kesurupan, yang kesurupan malah anggota mereka sendiri. Kemudian ada nanti di konten mereka, salah satu konten mereka itu ada yang kesurupan pasiennya. Itu teman mereka juga disuruh berakting supaya dianggap bahwa dia itu sakti gitu. Nah, jadi berhati-hati teman-teman, saudara-saudaraku, sahabatku, berhati-hati. Karena Udin ini penipuannya luar biasa sekali, kentara sekali, jelas sekali. Ya, karena sulap-sulap yang dimainkan oleh dia memang sulap masih dari tingkatan kecil sekali. Ya, masih permainan anak-anak yang dia mainkan. Nah, saya pingin sekali dia itu menerima tantangan saya untuk pembuktian langsung kesaktian dia di depan saya. Tapi sayangnya nyalinya ciut teman-teman ya, tidak bernyali. Nyalinya cuma di depan dukun santet settingan. Coba di depan saya, berani nggak dia? Kenapa harus bersembunyi? Kenapa harus terbirit-birit? Bahkan pengikut-pengikut dia kocar-kacir teman-teman. Kenapa? Takut jatah makan terpotong sama TIJ. Jangan takut kalau cuman rezeki yang haram. Ya, mungkin dengan cara seperti ini kalian bisa sadar. Ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Pengobatan kok yang kesurupan anggota si Udin dibawa ke rumah orang, misalnya pengobatan, pembersihan rumah, ini kesurupan semua nih. Terakhir yang punya rumah yang sakit, yang megang-megang orang yang kesurupan ini. Nah, kemudian standar dari pengobatan yang dilakukan oleh Samsudin untuk kelas Gus, kelas ulama, kelas ustadz itu sangat tidak memenuhi syarat. Ketika ada perempuan modal dipegang-pegang begitu saja, ya kan, pegang-pegang perutnya, ini itu segala macam, belum lagi yang auratnya kebuka. Nah, tapi kalau dia mengaku dia sebagai dukun, kita nggak mempermasalahkan itu teman-teman, namanya juga dukun. Tapi kalau udah cerita ulama, udah cerita Gus, bersolawat, ya kan, itu tidak boleh. Bahkan kalau memang diperlukan untuk menyentuh harus ada pembatas, harus ada sarung tangan misalnya. Ini kok bisa main grogot-grogot gitu aja? Ntar ngancengan gimana tuh? Karena semakin banyak yang mempromosikan penipuan yang dilakukan oleh para dukun ini, semakin banyak masyarakat kita yang terselamatkan.
Tapi kalau kita memilih diam, ya biarin aja itu urusan orang, maka kita akan banyak sekali masalah ke depan. Maraknya dukun-dukun penipu seperti itu. Dan di negeri kita ini tidak akan habisnya hal-hal yang demikian, di mana pemahaman kita tentang agama masih simpang siur, pemahaman kita tentang hal gaib masih sangat cetek, teman-teman, termasuk saya, sehingga sulap pun pertunjukan permainan cairan kimia atau senyawa kimia masih kita anggap sebagai hal gaib, teman-teman. Jadi kalau apa yang ditunjukkan sama si Udin dan antek-anteknya itu hanya permainan. Kamu itu diguna-gunain sama si ini, kamu disantet sama ini, padahal dia cuma diare, teman-teman. Dia cuma vertigo mungkin ya, dia migrain. Oh, kamu disantet sama ini, kamu sering sakit kepala sebelah. Iya, bukan migrain katanya, kamu disantet katanya. Jadi pengobatannya harus beli minyak, minyaknya 5 juta. Udah habis minyak, nanti itu harus ada penarikan buhul yang ada di dalam badan, keluar keris, keluar paku, bayar lagi 5 juta. Oh, nanti harus ada tasbih, supaya nanti tidak gampang terkena santet lagi. Udah 5 juta lagi, teman-teman. Habis itu semua, itu rumah juga harus dibersihkan karena buhulnya banyak sekali di rumah. Bayar berapa? 15 juta lagi, buang lagi, saudaraku. Itu kan penipu, itu licik sekali, ya kan? Orang yang kena penyakit ginjal atau kena hepatitis itu kan perutnya buncit itu, pusarnya sampai bengkak. Itu kena santet, ada belingnya, ada ularnya katanya. Waduh, setan memang dukun ini, teman-teman, ya, setan. Nah, makanya kita sebagai seorang muslim dilarang, sangat dilarang, warning, jangan pernah mendatangi dukun. Jangan pernah mendatangi dukun. Saat engkau mendatangi dukun, maka 40 hari ibadahmu tidak diterima, apalagi melabelkan dengan label agama. Saya berani menjamin bahwa si Samsudin ini hanyalah penipu, hanya dukun penipu, tidak punya ilmu apa-apa tentang masalah kebatinan, cuma penipu, saudara. Saya yang mengatakan ini, Samsudin itu penipu. Gus Samsudin Jatap, pengasuh Padepokan Nurjat Sejati, adalah penipu.